Oke, silakan untuk on kamera ya, tapi tetap di mute ya anak-anak ya, biar Miss lihat wajah-wajah kalian. Ya, bisa dinyalakan kameranya ya. Nah, itu kan baik. Nah, oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Gimana kabar kalian? Sehatnya semua? Sehat? Sehat. Oke, bagus. Tetap jaga kesehatan ya. Sama ingat olahraga, minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi ya, agar kita terhindar dari virus ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, untuk biar nggak lama, Miss sendiri yang mimpin doa. Oke, jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum mulai, Miss absen dulu ya untuk kelas 8A. Kelas 8A, mana suaranya? 8A, berapa orang yang bisa join? Iya, Miss. Ada, ini Sadewo ini siapa? Ongo, Revanata, Inge ya. Inge, Clarissa, Pranata, Kirani, Gian, tadi Devin, Miss lihat. Mana nih lagi? Devin. Nah, oke, ada sekitar 10 ya. Ya, enggak apa. Nanti untuk yang belum bisa join, nanti Miss akan share juga materinya di grup dan di classroom juga sudah Miss share ya. Untuk 8B, mana suaranya 8B? Saya, Miss. 8B, Stefani, Dede, oke, Yuwono, Aisyah, Cinta, Yusuf, Anggi, Citra. Siapa nih lagi? 8B. 8B, Saka. Oh, Feby ya, Feby. Lydia. Oke, lumayan ya. Untuk 8C. 8C mana suaranya? Balin. Saya, Miss. Kiki, Novi, Siti. Gandhi ini siapa? Kiki, Vicky, Adma. Saya, Miss. Siapa nih Gandhi ini? Siapa anak namanya? Kita, Miss. Apa? Oh, Gita. Oh iya, Gita. Novi. Ya. Oke. Kira-kira ada yang sudah tahu kita mau belajar tentang apa hari ini? Atau di bab sebelumnya kita belajar tentang apa? Enggak di bab. Di minggu sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Koordinat. Iya, koordinat kartesius. Oke, apa namanya? Seperti biasa ya, seperti di meet kita sebelumnya, nanti untuk yang berpartisipasi menjawab atau menanggapi pertanyaan dari temannya atau dari Miss, nanti Miss akan berikan poin plus ya. Oke, jadi sekarang Miss share izin untuk share screen. Nah, sudah kelihatan screen yang share? Belum, Miss. Ya, ditunggu ya. Sudah, Miss. Sudah ya? Udah. Oke, ya. Sekarang kita belajar tentang lanjutan mengenai koordinat kartesius ya, anak-anak ya. Nah, oke, sebelum lanjut, Miss mau mengingatkan kembali. Siapa yang bisa membaca posisi titik ini seperti yang kita pelajari di sebelumnya, di pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa baca? Titik A itu bagaimana posisinya terhadap sumbu Y dan sumbu X? Siapa kira-kira? Langsung ya, open gininya, speakernya, langsung dijawab. Perkenalkan diri ya. Ada yang masih ingat kira-kira caranya membaca? Bagaimana posisi titik A
terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba diingat kembali. Kemarin kan kalian sudah baca. Sekian langkah dari sumbu Y, sekian langkah dari sumbu X, sehingga koordinat A sekian koma sekian. Yang kayak gitu tuh. Ayo, coba diingat kembali. Atau Miss contohkan dulu satu, biar kalian ingat. Nah, misalkan yang A. Nah, ingat ya, yang sumbu datar ini, sumbu tegak ini, yang berdiri ini namanya sumbu Y, ya. Sumbu yang tidur ini, yang horizontal, ya, ini namanya sumbu X. Nah, sekarang kita lihat titik A. Nah, titik A, kita lihat dulu patokannya dari sumbu Y. Nah, titik A itu 1, 2, 3. Nah, 3 langkah, 3 satuan atau 3 langkah, 3 satuan dari sumbu Y. Dan, nah sekarang dari sumbu X, berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 satuan dari sumbu X. Nah, berarti koordinat titik A itu kan ini dia. Nah, dari sumbu X 3 langkah, tapi dia ke kiri. Ke kiri berarti kan negatif. Min 3. Nah, kalau dari sumbu X, dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti koordinat titik A min 3, 5. Koordinat titik A. Nah, gitu. 3 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y, 1, 2, 3, dan 5 satuan dari sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Bisa? Nah, coba kalian sekarang, siapa mau yang untuk titik B? Bisa. Siapa? Saya Miss. Ya, langsung aja bilang namanya. Citra Kesyarani kelas 8B. Citra, ya silakan nak. Titik B berjarak 1 langkah dari sumbu Y. 1 satuan Sedangkan ya dari sumbu Y. Terus B berjarak 3 langkah dari sumbu X. 3 satuan ya, 3 satuan dari sumbu X. Sehingga koordinat titik B, Sehingga koordinat posisi titik B adalah min 1,3. min 1,3. Ya, betul. Tepuk tangan buat Citra dulu. Betul ya, min 1,3 ya. Oke, lanjut. Yang mau titik C. Titik C. Siapa mau? Langsung aja buka speakernya, nak. Saya Miss. Nah, silakan. Kenalkan dirinya. Saya Miss. Ya. Saya Miss. Ya, silakan. Saya Namanya, Dek? Halo? Oh, Saka. Sakaulia Zahra. Oke, gimana, nak? Ya. Tunggu sebentar. Sudah Miss. Ya. Oke, tunggu. Jadi Tunggu. sumbu X-nya itu ada 4 langkah, Miss. Sumbu X. Yang C, gimana? Sumbu Y-nya 4. Gimana? 4. Halo, Saka. 4 Ya, langkah. 4 langkah. 4 langkah. satuan dari sumbu Langkah. Y. Ya. Lanjut. X. Gimana, nak? Nggak kedengaran suaranya? Oke. Gimana? Terus dari yang sumbu X itu 4 langkah, langkah dari sumbu X gitu. Terus yang dari sumbu Y 5 Dari langkah. sumbu Y 5 langkah. Yang ini titik apa? Titik C. Sumbu Iya. Y 5 langkah. Nah, terus koordinatnya? Koordinatnya, Saka? 4,5. 4,5.
Ya. Gimana? 4,5 Oke, Miss. terima kasih Saka. Gimana yang lain? 5. Yang lain gimana untuk yang C? Sudah tepat? Apa masih keliru? Sudah. Ya, silakan Pranata perbaiki. Ya Miss. Pranata tadi. Sumbu Y Yastika ya, berlangkah Yastika 8A. Sumbu Y berlangkah 5 5 jarak satuan. dari Y. 5 satuan ya. Dari 5 satuan Sumbu dari ya. sumbu Y. Lanjut. Sumbu X-nya berjarak 4 langkah. 4 satuan. 4 satuan dari sumbu X. Dari sumbu X 4 satuan. 4 apa 5 itu? 4 Miss. dari sumbu X. X. Sumbu X. Tak koordinatnya 4,5. 5. Oke. Nah, tadi dari sama nih ya, sama. 4 satuan dari sumbu X, 5 satuan dari sumbu Y, sama seperti Saka ini ya. Yang punyanya Ya. Yastika. Oke, nah, Miss langsung aja ya bahas untuk yang C ini. Belum tepat ya. Ini kebalik. Yang benar itu 4 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Ya, yang itu yang tepat. Nah, ini kan sumbu Y-nya yang berdiri. Dia kan dari yang berdiri ini pakai dia pusatnya di 0 ya. Kan ke kanan ya 1, 2, 3, 4. 4 langkah. Berarti 4 langkah dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu Y itu, nah ke atas dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 langkah dari sumbu X. Sehingga koordinatnya 4,5. Ya, koordinatnya sudah tepat. Oke, enggak apa. Oke, lanjut dulu untuk titik D. Siapa mau titik D? Ya, silakan Aisyah. Silakan, Nak. Berada pada posisi pada posisi 2 dari 2 sumbu satuan Y dari Y. Sumbu Y. Lanjut. dan satu langkah dari sumbu X. Satuan dari X. Koordinatnya, Nak. D 2,1. Oke, yang ini sudah tepat ya. Oke, yang terakhir sumbu titik E. Titik E, siapa mau? Saya Miss. Siapa? Saya Miss. Balin. Ya, silakan Nak, Balin. Balin apa Kirani? Ya, silakan langsung saja yang mau. Berjarak. Siapa namanya? Balin ya? Berjarak. Ya. Balin. Tadi Ya. tadi belum catat tadi siapa ya? Tadi siapa yang jawab? Yang sebelumnya? Aisyah ya, Aisyah. 8B. Balin 8C ya, Nak ya? Iya, Miss. Oke. Iya, Miss. Lanjut, Nak. Berjarak 4 langkah dari 4 satuan dari sumbu dari Y. Y. Lalu 3 langkah 3 langkah dari 3 satuan X. dari sumbu X. Nah, Sumbu koordinatnya 3,4. 3,4. Nah, ini masih keliru dikit. Siapa yang mau memperbaiki? Saya Miss. Ongo nih siapa? Sadewa. Kela Miss. Kela. Oke lah. Ya. Untuk titik E, 4 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y. Lalu Ya. Lalu 3 satuan dari sumbu X yang menjadikan koordinatnya 4,3.
3. Yakin? Udah 3. benar? 4,-3. Ya, 4,-3. negatif 3. Oke, itu ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa membaca koordinat titiknya? Bisa, Miss. Ada yang belum paham Bisa, caranya Miss. membaca? Bisa ditanyakan langsung ya. Bertanya ataupun menanggapi pertanyaan, tetap Miss berikan poin ya. Sumbuye itu yang mana, Miss? Gimana? Itu yang mana, Miss? Sumbuye yang Sumbuye berdiri, itu nak, yang yang mana? tegak. Nah. Lalu sumbu X itu yang datar ya. Yang tidur. Nah, yang ini. Gimana caranya nih? Garis ya. Nah, yang ini ya. Ini namanya sumbu X. Kelihatan, Miss? Garis. Nah, terus yang ini namanya sumbu. Nah, yang ini namanya sumbu Y yang tidur. Yang berdiri. Nah, bisa bedakan ya. Yang tidur sumbu X, yang berdiri sumbu Y. Oke? Sudah? Bisa, Kiki? Oke. Nah, dah sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai cara membaca posisi titik pada koordinat. Bisa? Ada yang masih kurang paham? Bisa ya? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Miss. Oke, kita Bisa, lanjutkan ya. Miss. Bisa, Miss. Nah, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu kita akan menggambar posisi titik. Nah, tadi kan kita membaca, sekarang kita menggambar ya. Menggambar posisi titiknya. Kemudian mencari jarak antara dua titik. Ya, misalkan dari titik A ke B itu berapa jaraknya. Kemudian yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu adalah 0,0 ya. Ini titik asal itu 0,0. Ya. Kemudian posisi titik terhadap titik tertentu ya. Nanti misalkan gimana posisi B terhadap titik A seperti itu ya. Oke, langsung yang pertama. Nah, sekarang Miss berikan suatu kasus pada kalian. Ada di sini waktu ikut pramuka. Semua ya pernah dapat pramuka ya. Ada yang nggak pernah ikut pramuka? Nah, balik pertanyaannya. Ada? Semua ya. Waktu pramuka kalian sempat nggak diajak bermain mencari pos? Belum pernah ya? Ya, nanti mungkin sempat kayak mencari jejak gitu. Belum pernah, Miss. Nah, Oh, pernah. kan ada. Kalau misalkan di pramuka itu ada pos-pos ya. Pos 1, pos 2, pos 3 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita pakai permasalahan tersebut di koordinat. Nah, misalkan di sini Miss bisa kalian baca juga ya. Sekelompok siswa ekstra pramuka sedang melakukan kemah di sebuah tempat. Kemudian mereka melakukan trekking ya. Trekking itu sama kayak permainan mencari jejak ya. Terus panitia meminta mereka menemukan beberapa pos. Ya, ada 3 pos. Pos 1, pos 2, dan pos 3. Akan tetapi panitia hanya memberikan beberapa petunjuk pada mereka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya pos utama. Pos utama itu merupakan titik acuan atau titik awal mereka berangkat. Nah, pos utama ini berarti di sana mereka kumpul dulu ya sebelum mereka berangkat. Ini titik awal atau koordinatnya nanti di 0,0. Jadi ya. Nah, perumahan berada 6 meter ke timur dari pos utama. Kemudian berbelok 5 meter ke utara. Oke. Dan pos 1 berada 3 meter di sebelah barat perumahan. Coba kita gambarkan dulu ya. Untuk clue yang pertama. Nah, ini. Di sini Miss mempunyai. Bisa kalian lihat gambarnya? Jelas ya. Jelas gambarnya. Jelas terlihat? Kekecilan ya? Oke. Ya, kekecilan jangan ngeliat saya, burem. Sudah?
Sudah. Oke. Nah, Sudah. kita gambarkan clue-nya ya. Nah, tunggu dulu. Miss gambarkan arah mata angin dulu ya. Kalian tahu kan gambar arah mata angin? Bisa anjir, kenapa? Nah, Tahu, Miss. Miss gambarkan dulu arah mata angin biar kalian nggak bingung. Nah, yang di atas itu utara ya. Yang di atas utara. Nah, ini utara yang di atas. Tahu kan arah mata angin ya? Sama kayak gitu ya. Anggap aja sistem koordinat itu kayak arah mata angin. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini, kalau ke kanan berarti ke timur. Ya. Timur. Nah, kemudian di sebelah bawah ini ke selatan. Ke selatan. Kemudian sebelahnya timur ada tentu saja barat. Ya. Nah, sudah mirip kan sama koordinat? Nah, ini berarti yang ke sini, yang berdiri ini, yang ini. Yang ini. Nah, berarti timur sama barat. Timur sama barat. Utara sama selatan ya. Berarti yang ini pakai acuan pos utamanya 0,0-nya. Oke. Berarti dari 0,0 ke atas itu berarti dia ke utara jalannya ya. Kalau ke bawah itu ke selatan. Nah, kemudian yang ini. Nah, yang di sini. Nah, ini kalau ke kanan berarti dia ke timur, kalau ke kiri dia ke barat. Ya. Kita lihat clue pertama. Pos utama merupakan tempat acuan atau titik awal. Nah, titik awal itu berarti yang di sini dia, ini yang di 0,0 itu pos utama. Ya, berarti koordinat pos utama itu adalah 0,0. Seperti itu. Dah, paham sampai sana? Paham ya? Nah, sekarang clue kedua. Perumahan berada 6 meter ke timur. Nah, ini dari pos utama, 6 meter ke timur. Timur, berarti kan ke kanan. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia pertama. Lalu, clue selanjutnya. Kemudian berbelok 5 meter ke utara. Nah, berbelok 5 meter ke utara. Sini berarti kan, ini kan dari sini tadi. Ke utara. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia perumahan berarti. Berarti berapa koordinat perumahan? Jadinya seperti yang kalian baca tadi? 6,5. Ya, bisa ya? Bisa menggambarnya. Seperti sampai sana. Paham? Oke. Nah, selanjutnya pos 1 berada 3 meter di barat perumahan. Nah, pos 1 3 meter di barat perumahan. Barat itu berarti kan sebelah kirinya. Dari perumahan kita jalan 3 meter. 1, 2, sorry ya, 4 maksudnya ya, 4 meter. Mimis tadi salah ketik. Pos 1 berada 4 meter. Ya. 4 meter. Ya, berarti dari perumahan ke barat 4 meter. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia pos 1. Berapa koordinat pos 1? 2,5. Ya, 2,5. Oke, paham sampai sana? Aha. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan letak pos 2? Seperti yang Miss jelaskan tadi, misalkan dari pos utama 6 langkah ke kanan, ke timur. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dari timur itu belok ke utara 5 langkah. Nah, sehingga nanti ketemu koordinat perumahan di 6,5. Kayak gitu. Ada yang mau untuk tanah lapang? Ada yang mau menjelaskan untuk tanah lapang? Tanpa melihat ini, tanpa melihat clue-nya. Nah.
Ada yang mau? Yang belum? Yang belum. Ya, Saya silakan coba. Kiki. Mana itu? Ya. Ah. Ntar dulu ya. Dari pos Ya, utama. Dari pos utama. 4 langkah ke barat. Hah? 4 langkah ke ke barat. barat. 4 Lalu? Belok. apa namanya? Belok ke timur. Belok ke Belok ke timur. Timur. Tanah Lapang. Habis ke Timur. barat. Coba lihat apa namanya? Arah mata anginnya. Benar nggak ke timur itu beloknya? Utara. Ya utara. Utara. Belok ke utara. Berapa langkah? 3 langkah. Ya. Jadi koordinatnya? langkah. Negatif 4. Negatif 4,3. 3. Oke. Nah, lanjut pos 2-nya Kiki. Pos 2-nya. Pos 2. Di atasnya. Gimana? Gimana tuh? Dari pakai patokan tanah lapang. 1 langkah. 1 langkah. Ke utara dari tanah lapang ya. Utara. Tanah lapang. Iya. Koordinatnya? Min 4,4. Oke, benar. Tepuk tangan dulu buat Kiki. Oke, lanjut untuk kolam dan pos 3. Siapa mau? Yang belum? Kolam dan pos 3. Kolamnya dari pos utama dulu patokannya. Kemudian baru baca dari pos 3. Yuk, siapa mau kolam? Letak kolam. Saya ingin coba boleh, Miss? Kayaknya sudah ya? Saya ingin coba boleh, Miss? Yang lain dulu yuk, yang belum. Oke. Biar semua dapat nilai ya. Yuk, yang belum. Siapa yang belum? Ya udah deh, Kayla aja lagi. Yuk nak, Kayla. Silakan Kayla. Maaf, Miss, koordinatnya nggak begitu kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Maaf, Miss, koordinatnya nggak begitu kelihatan, Miss. Nah, sudah. Oke. Oke. Kolam ya. Ya. Posisi kolam. Yang pertama 3 meter ke barat. 3 meter ke barat. Dari pos utama. Ya, dari pos utama. 3 meter ke barat. 3 meter ke barat. Lalu berbelok belok. 3 meter ke selatan. Oke. Selatan. Koordinatnya di min 3, min 3, min 3. Lanjut pos 3. 3. Dari patokan Kolam. Iya, dari kolam. Dari patokan kolam, Miss. Berbelok 6 meter ke timur. Ke timur. Berarti koordinatnya? Koordinatnya 3,3. Oke, benar ya. Ya, tangan buat Kayla. Oke, kira-kira kalau di dekat ilustrasi seperti itu, kalian bisa menggambarnya di koordinat? Belum yakin nih. Belum yakin? Oke, Belum coba yakin, dulu Miss. satu soal ya. Nah, coba kalian. Masih agak belum paham. Wahyu yang gimana belum paham? Ya itu dah apa cara tahunya koordinatnya itu Oke, saya masih jelaskan agak kurang ulang paham. ya. Nah, misalkan kayak tadi yang punyanya Kiki ya Wahyu. Nah,
Dia kan dari pos utama. Pos utama itu kan tempat berangkatnya. Nah, tempat berangkat itu berarti titik asal. Titik asal itu yang di sini. Nah, di tempat perpotongannya ini di 0,0 dia ya namanya. Dah, sekarang dia berangkat dari pos utama ini dari 0,0 ini ke barat mana tuh? Yang ini ya, dari gini dulu ya, dari tanah lapang ke barat. Ke barat dulu ya. Ke barat. Ke barat. 4 langkah ya dari pos utama 4 langkah. Ini kan ke barat itu berarti kan ke kiri ya. Lihat arah mata anginnya. Dah. 4 langkah berarti dari 0,0 ini 1 2 3 4. Nah, di sini dia. Dah. Setelah itu belok ke utara 3 langkah. Nah, ke utara berarti kan ke atas. 1 2 3. Nah, di sini dia tanah lapang. Berarti nanti koordinat tanah lapangnya itu ini min 4. Nah, ini kan min 4, 3. Yang ada di sumbu Y ditulis duluan. Yang ada di sumbu X ditulis duluan ya. Di sumbu X kan ada di min 4. Nah, yang di sumbu Y ada 3. Berarti nanti koordinatnya min 4, 3. Seperti itu, Wahyu. Oke? Oke. Nah, kemudian posnya. Nah, posnya itu dari tanah lapang kan 1 langkah ke utara. Ya, ke atas dia 1 langkah. Nah, sekarang koordinat posnya berarti, nah di sumbu X kan ada min 4 ini. Nah, lurusannya. Terus di sumbu Y, lurusannya juga 4. Berarti koordinatnya negatif 4,4. 4,4. Bisa, Wahyu? 4,4. Paham? Yang lain gimana? Paham. Oke. Coba dulu ya satu soal tugas kalian. Dicoba dulu ya. Dicoba aja. Coba kalian ini sambil nanti tugas kalian ambil 1 buah kertas, buku tulis untuk kalian orak-orek. Ya, silahkan coba kalian buat koordinat untuk pemakaman. Nah, coba kalian baca dulu sambil mengasah kemampuan kalian ya. Sampai mana sudah? Nanti boleh. Koordinat pemakaman ini nih yang di slide. Coba dilihat soalnya dulu nak. Ya, untuk yang clue 1 aja, yang untuk koordinat pemakaman. Untuk yang pasar sama hutan nanti silahkan dikerjakan saat tugasnya ya. Coba itu dikerjakan. Nanti kita bahas ya. Kita Ya, ngerjain yang gimana, nomor Nak? 1, Miss. Kita ngerjain yang sekarang. Dicoba dulu, yang dicoba. sekarang kita Ya, yang pemakaman. Nanti kalau yang udah bisa silahkan buka speakernya, kita bahas ya. Nanti gimana kira-kira koordinat pemakamannya ya. Ya, tetap pakai acuan gininya ya. Apa namanya? Sistem koordinat. Apa namanya? Arah mata anginnya. Atas utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Gitu ya. Itu pakai patokan. Sudah, Miss. Sudah? Silakan. Sudah, Miss. Claudia, Udah, Miss. dijawab. Dari pos utama. Gambarnya gimana? Bisa tunjukkan ke kamera, dibuka gininya. Biar temennya lihat gambarnya kayak gimana. Miss. Atau share di WA nanti Miss lihat gininya. Share di WA. Ya. Nanti Gambarnya di share di WA, di PC-nya Miss ya. Di WA yang lagi satu yang Iya, Miss. bukan yang ada di grup. WA Miss yang ada fotonya itu ya. Yang ada fotonya di pantai itu. Oh, iya, Nanti Miss. biar teman-temannya lihat ya. Iya, Miss. Miss WA.
Miss WA banyak Iya, sekali. soalnya biar nggak penuh. Sudah? Tunggu, belum masuk. Miss. Belum masuk, nak. Di mana Claudia kirim, nak? Ntar Miss nyari WA-nya, Miss. Oh ya. Ntar Miss nyari WA-nya, Miss. Nah, nih sudah. Udah, Miss. Nah, yang mana ini? Claudia? Sudah terlihat ya? Oh, belum ya? Belum bisa. Nah, ini gambarnya Claudia. Yang mana, nak? Gininya? Yang mana posisi pemakamannya? Dari pos utama belok ke barat, belok ke barat 5 langkah. Sini 5 berarti ya. langkah, lalu ke selatan, ya, lalu ke 5 langkah. selatan 5. Nah, ini ya, ini pemakaman yang Ya 5. yang Claudia tulis pos 1 ini pemakaman. Ya, berarti koordinatnya, nak? Berapa koma berapa? Ya, Min 5, koma min min 5. 5. Seperti itu ya. Bisa ya? 5. Bisa? Yang lain bisa? Oke. Bisa, Oke, Miss. Miss lanjutkan ya. Nah, itu cara menggambarnya. Ya, paham berarti cara menggambarnya. Nanti bisa nyelesain tugasnya ya. Tugasnya mirip seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari jarak antara dua titik. Nah, untuk mencari jarak antara dua titik, ini kita menggunakan rumus yang ini. X1 min X2 kuadrat, akar ya. Y1 min Y2 kuadrat. Nah, gimana sih caranya pakai? Nanti Miss jelaskan ya. Misalkan, sekarang kita akan mencari jarak antara ini. Jarak antara tanah lapang ke perumahan. Berapa sih jaraknya? Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita tahu yang ini. Tentukan jarak. Sini tentukan jarak tanah lapang ke perumahan. Nah, itu. Berapa sih jaraknya? Nah, caranya kita cari dulu koordinat tanah lapang. Nah, koordinat tanah lapang berapa? Tadi koordinatnya tanah lapang. Kan di negatif 4,3 ya. Koordinat tanah lapang itu min 4,3. Nah, koordinat tanah lapang negatif 4,3. Sekarang kita cari juga koordinat perumahan. Nah, perumahan di mana tadi? Ini, di 6,5 ya. 6,5. Oke, paham sampai sana? Paham, Miss. Udah. Nah, sekarang baru kita gunakan rumusnya. Nah, yang mana maksudnya X1, X2. Nah, tadi kan kita tahu yang di depan itu X, ya, yang di belakang Y. Nah, berarti nanti ini, nah itu ya. Nah, yang ini. Nah, ini 4,3 itu. Berarti yang di depannya X1, Y1. Berarti nanti X1-nya negatif 4. Ya, yang ini negatif 4. Nah,
Terus yang Y2-nya yang ini. Berarti nanti X2-nya 6, Y2-nya 5. Seperti itu ya. Ngerti maksudnya? Tadi kan kalau koordinat itu X, Y. Berarti yang tanah lapang itu X1-nya negatif 4, Y1-nya 3. X2-nya 6, Y2-nya 5. Kayak gitu ya. Baru sekarang kita masukkan ke rumusnya. Nah ya, rumus. Tunggu ya. Biar bisa kita buka. Itu nanti diminin semua. Mas. Tunggu ya. Dijelaskan. Mana nih? Oke. Nah, tadi rumusnya kan X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, selanjutnya. Nah, kalian kan tahu tadi X1-nya negatif 4. Ya, yang ini ya. Yang ini, negatif 4 ya. Kemudian X2-nya 6, berarti dikurangi 6. Kayak gitu ya. Lalu Y1-nya kita tahu tadi 3 ya. 3 dikurangi Y2-nya 5 ya. Nah, oke, sekarang gimana caranya ngitung? Nah, ini kita hitung di dalam kurung dulu. Negatif 4 dikurangi 6 berapa, Nak? Negatif 10. Iya, negatif 10. 3 dikurangi 5. Negatif 2. Negatif 2. Udah, sekarang kita hitung. Nah, negatif 10 kuadrat. Nah, ingat, min 10 kuadrat. Berarti min 10 dikalikan min 10 sama dengan 100. Oke, benar 100. Ya. Negatif 2 kalikan negatif 2 sama dengan 4. Ya, berarti jaraknya 4. Akar 104. Ya, nanti untuk nilainya berapa? Nanti bisa kalian gunakan kalkulator ya. Akar 104 itu berapa? Kira-kira 10, sekian ya. Ini jaraknya nanti dari dari tanah lapang ke perumahan itu adalah 10, sekian ya. Nanti dihitung, itu silakan berapa sekiannya. Itu caranya hitung. Paham anak-anak? 104 itu tadi diapain, Miss? Dicari akarnya. 104 itu tadi diapain, Miss? Ya, di kalkulator itu ya. Bisa. Ya. Ya, 10, sekian nanti hasilnya. Maaf, Miss. Ya, silakan. Maaf, Miss. Heeh. Saya ingin bertanya. Untuk Dalam apa namanya? Angkanya ada pangkat dalam, misalnya angkanya ada minnya terus di pangkat 2 Plus tuh ya. Kan tandanya negatif jadi kali gimana, negatif Miss? sama dengan positif. Gitu. kalau 3, Miss. Kuliah pangkat 3 gimana? Kalau 3, Miss, dia pangkat 3 kali gimana, negatif Miss? kali negatif lagi ya negatif. Ya, karena ini pangkat 2 dia positif ya. Terima Paham? kasih. Oh, bagus. Terima kasih. Bisa ya? Bisa ngitung? Bisa. Oke, coba kalian coba Bisa. dari satu. Dari tanah yang gampang
Dari tanah lapang ke pos 2. Nah, itu gampang itu. Coba. Gampang ini. Coba dulu siapkan orek-oreknya. Nanti kalau yang sudah bisa tunjukkan ya, kirim ke WA sama kayak Claudia tadi ya, kirim ke WA jawaban kalian. Kemudian Miss akan share jawaban kalian ke teman-teman ya. Dari tanah lapang ke pos 2 anak. Boleh nanti hitung akarnya pakai kalkulator ya. Tambah negatif itu negatif kan bebas. Tambah negatif itu negatif kan tetap Miss. Negatif ditambah negatif. Negatif ditambah negatif. Tergantung. Yang mana gedean. Kalau yang negatifnya gedean, negatif. Kalau negatifnya kecilan, di positif dia jadinya. Ya, tapi nanti hasilnya bakalan positif dia. Karena dia dikuadratkan. Ya, dicoba dulu dari tanah lapang. Yang pertama itu kalian tentukan dulu koordinat tanah lapangnya berapa, koordinat pos 2-nya berapa, baru kemudian masukkan ke rumusnya. Seperti itu. Masih ingat rumusnya? Apa perlu Miss share screen-nya? Di rumusnya ya? Okay. Sudah nih. Sudah? Yuk, Sudah nih. yang udah langsung share jawabannya ke Miss. Nanti Miss share. Di share, di foto nak, langsung dikirim ke WA. Tunggu Miss, tunggu. Ya sudah, nanti langsung kirim jawabannya ke WA-nya Miss ya. Nanti Miss share. Ya, Miss. Oke, Kayla. Yang lain dulu, Ya, yang lain. Miss. Kayla sudah tadi. Ya, bener ya jawabannya Kayla. Coba lihat soalnya tadi Miss. Gimana? Coba lihat soalnya tadi Miss. Lihat koordinatnya. Koordinatnya. Lihat koordinatnya yang tadi. Nih.
Sudah? Yang lain gimana? Bentar. Oke, ya Bentar. silakan Miss tunggu. Lagi 2 menit ya, Miss kasih waktu ya. Masih nyari, Miss. Oke. Masih nyari, Miss. Miss mau tanya. Ya, Miss mau gimana Aruni? tanya. Koordinat kalau koordinat koordinat itu Ya, ya, sumbu ya, X sama Y duluan. ya. X Saya kayak duluan tanah ya. lapang ini koordinatnya. Ini kan di X-nya ada -4, di Y-nya ada -3. Nanti koordinatnya -4,3. Seperti itu. Ya, Miss. Sudah ya? Oke. Ini share aja ya jawabannya Kayla ya. Itu sudah tepat. Nah ini. Nah, ini ya. Nah, pertama kita tentukan dulu koordinat dari tanah lapang ya. Tanah lapang itu tadi koordinatnya kan -4,3. Bisa ya menentukan koordinat tanah lapang? Bisa, Miss. Nah, itu berarti nanti Bisa, X1-nya negatif Miss. 4, Y1-nya 3 kayak gitu. Ya, sudah sampai sana, paham? Nih ya, seperti yang dijelaskan oleh Kayla. Paham? Nah, terus koordinat pos 2-nya negatif 4,4 di atasnya dia. Ya, berarti nanti X2-nya negatif 4, yang ini, Y2-nya 4. Kayak gitu. Sah? Bisa. Nah, lalu Bisa. kita gunakan rumusnya X1 dikurangi, ini dikurangi ya, X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat, kayak gitu ya.
Sehingga jadinya akar, X1-nya kan negatif 4, dikurangi negatif 4 dikuadratkan. Ditambah 3, X2-nya kan 3, Y2-nya kan, Y1-nya kan 3, Y2-nya 4 dikuadratkan. Nah, negatif 4 ini, negatif ketemu negatif kan jadinya positif. Min ketemu min plus. Ya. Berarti ditambah, ini dikuadratkan, ditambah min 1 kuadrat. Kayak gitu. Ya. Negatif 4 ditambah 4. Punya utang 4. Dibayar 4. Berarti kan habis utangnya 0. Jadinya 0 kuadrat itu 0. Negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kali negatif 1 itu kan 1. Dah. Nah, 0 tambah 1 itu 1. Akar dari 1 itu adalah 1 ya. Berarti 1. Ya, berarti jawabannya Berarti 1. Ada yang benar? Ada yang dapat 1 gitu? Ya, Claudia. Saya, Miss. Ya, Kiki benar. Oke. Oke. Yang masih keliru bisa dicatat ini punya Kaila ya. Tahu miskin. Miss bisa screen. Baik, Miss. Nanti share ya. Oke, seperti itu ya caranya mencari jarak. Atau sebenarnya ini bisa langsung aja dijawab. Ini kan dari tanah lapang, ini ke pos. Ya udah, loncat berapa? Kan 1 doang. Ini jaraknya. Kalau nyari jarak itu kan dari titik ke titik itu dihubungkan. Ini dihubungkan. Ini ke sini. Ya udah berapa petak? Kan 1 petak. Ya udah 1 jawabannya itu sebenarnya. Ya. Bisa. Jadi bisa Saya lebih bilang gampang ini nih, kayak pos sama perumahan. Nah, itu tuh rumusnya digunakan untuk yang jauh ini. Nah, misalnya kayak tadi Miss kasih contoh tanah lapang sama perumahan. Kan jauh tuh. Gimana caranya kalian hitung tuh? Bisa gunakan rumus yang tadi. Nah, kalau yang deket-deket gini, udah bisa kalian hitung. Misalkan pos 1 sama perumahan berapa jaraknya? Tanpa pakai rumus. 4 peta. Ya, berarti nanti 4 meter. Kalau kalian hitung pakai rumus pun nanti hasilnya bakal 4. Seperti itu. Ya, bisa. Ini misalkan kolam sama pos 3 berapa jaraknya? Kok 5? 6. Ya. Itu rumusnya digunakan untuk yang jauh. Misalkan ini kolam sama perumahan. Nah, itu kan jauh tuh. Nah, kolam sama perumahan. Misalkan yang ini. Tuh. Ya, kayak gitu. Ya, paham caranya mencari jarak? Itu maksudnya jarak ya. Oke. Paham. Ya, ke materi selanjutnya. Agak padat ini materinya ya, tapi gampang kok sebenarnya. Posisi titik terhadap titik awal. Nah, sebenarnya kalian sudah belajar nih tadi. Sekalian kalian belajar sebenarnya ya. Nah, ini. Tentukan kedudukan titik-titik berikut dari pos utama. Nah, pos utama. Misalkan tadi pos 1. Mana sih letaknya pos 1 dari pos utama? Ini kan pos utama. Untuk nyari pos 1 dari pos utama itu kan 2 langkah ke utara. Kemudian belok 5 langkah ke 2 langkah ke timur, kemudian belok 5 langkah ke utara. Jadi koordinatnya 2,5. Seperti itu ya. Nah, udah kalian pelajari tadi ini sebenarnya. Ya, 2 meter ke timur lalu belok 5 meter ke utara. Berarti koordinat pos 1 2,5. Seperti itu. Bisa? Itu cuma dibalik aja. Gimana? Itu cuma dibalik aja, Miss. Dibalik gimana? Itu cuma dibalik aja ininya. Kalau misalkan dari titik 0, tapi kalau yang Nah, ini dari ini dari pos titik 0 juga. dari Ini pos kan ini. satunya gitu loh. Tentukan kedudukan titik-titik berikut dari pos utama. Nah, ini dari titik 0 juga. Ini ya, baca darinya. Dari pos utama. Seperti itu. Nah, ya. Ya. Sama kayak tadi. Baik, Miss. Pakai patokan pos utama. Yang ini. Baik. Ini pos utamanya. Kemudian nyari pos 1. Gimana sih kedudukan pos 1 terhadap pos utama? Nanti kalian pakai patokan pos utamanya. Sama seperti tadi. Baik. Oke, siap. Ya, terima kasih, Miss. Sekarang yang pos 2, gimana kedudukannya terhadap pos utama? Tanya. Iya. Tanya.
2,5-nya. Dari Nah, mana, ini Miss? kan pos utamanya Kok di nggak paham? 0,0. Dari pos utama untuk nyari pos satunya itu kita Iya. 2 langkah ke timur dulu atau ke kanan. Kemudian naik 5 langkah. Nah, ini dapatnya 2,5. Di sumbu X-nya kan ada 2, di sumbu Y-nya ada 5. Berarti pos 1 itu koordinatnya 2,5. Ya, sesuai dengan gambar yang Miss tunjukkan. Oh, ya, Miss. Oke, paham? Oke, Iya, ya, siap. Miss. Makasih, Miss. Nah, untuk pos 2 sekarang. Paham, Miss. Pos 2 berapa kedudukannya terhadap pos utama? Nggak kelihatan. Besar nggak Miss? Saya nggak kelihatan. Ya. Dah. Oke. Ya sudah. Makasih ya Miss. Pos 2 ke pos utama. Berapa dong? 4,4. Di sini pos 2. Di sini. Yuk, berapa nak? Dari pos utama. Berarti dia langsung aja ya, Miss jawab ya. Nah, dari pos utama 4 langkah Iya, ke barat dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian Iya. naik ke utara 4 langkah. Berarti koordinatnya di negatif 4,4. Kayak gitu ya. Bisa ya? Oh, iya. Ya, gampang. Oh, Oke. iya, bisa. Sekarang yang terakhir, posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, ini sekarang. Sekarang berubah titik acuannya. Tadi titik acuannya kan di 0,0. Sekarang titik acuannya dari tanah lapang misalkan. Tentukan kedudukan titik-titik berikut dari tanah lapang. Jadi kalian pakai patokan dari tanah lapang sekarang. Nah, ini. Misalkan posisi pos 1 dari tanah lapang. Ini kan tanah lapang. Mau nyari pos 1 kemana? Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke timur. 6 langkah ke timur. Lalu naik 1, 2. 2 langkah ke Utara. Berarti koordinat pos 1 terhadap tanah lapang itu adalah tadi kan 6 langkah. 6-nya kan positif ke kanan 6,2. Ya, karena 2 langkah naik. Benar ya? Iya. Ya, paham? Oh, iya. Paham. Ini salah nih, Miss. Ini belum diganti ya. 6 langkah ke timur, lalu 2 langkah ke utara. Berarti 6,2. Ya. Nah, sekarang pos 2. Misalkan pos 2. Patokannya tetap tanah lapang. Nah, Pos 2. udah ini. 1. 1 langkah ke utara aja kan? Untuk ke kiri kanannya kan tetap dia. Berarti di sumbu X-nya kan diam dia.
Iya. Nah, berarti pos 2-nya nanti ya gini dia jadinya. Satu langkah ke utara. Pos 2-nya. Nah, 0 langkah. 0 langkah ke timur atau ke barat tuh boleh karena enggak ada ya. Bisa. Lalu 1 langkah ke utara, berarti nanti koordinatnya 0,1. Berarti kedudukan pos 2 terhadap dari tanah lapang itu adalah 0,1. Seperti itu ya. Kalau pos 3, nah, pos 3 gimana? Dari tanah lapang ke timur berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Dah, terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti karena tadi ke kanan 7 langkah atau ke timur. Ingat kalau ke kanan itu positif ya anak-anak ya. Kalau ke kiri negatif. Iya. Pos 3. Pos 3-nya pos 3 tadi 7 langkah atau 7 meter ke timur, lalu berapa tadi? 6 meter 6. ke selatan ke bawah ya. Nah, Ke bawah, Miss. berarti Bawah. koordinatnya 7, negatif 6 karena ke bawah dia ya. Ingat, kalau ke atas sama ke kanan positif, ke kiri sama ke bawah negatif. Paham ya untuk pos 3? Paham. Oke, sekarang dari tanah lapang ke kolam. Di bawah kolam. Mana kolam? Kolam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah. Ini kita ngitungnya ke kolam dulu ya, Kanan ke ke bawah kiri dulu dulu, atau baru ke atas ke bawah. Langkah ke bawah, Miss. Ke selatan, Miss. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berapa langkah ke timur? Ke timur 1 langkah. Ke timur 1 langkah. Ke timur 1 langkah. Kemudian 6 langkah ke selatan, 6 langkah. 6 langkah ke 6 langkah ke selatan. selatan, 6 langkah. Langkah ke Jadi Selatan. koordinatnya selatan. 6 langkah. Selatan. Timur. 1 langkah ke timur, lalu 6 langkah ke selatan. Berarti koordinatnya 8. 1, negatif 6. Negatif 6. bisa? Negatif 6. Bisa ya. Berarti nanti bisa mengerjakan untuk tugas yang ini. Nah, tugasnya sama ya, seperti PowerPoint yang Miss jelaskan. Nanti tugasnya sudah Miss share juga di grup kelas. Bisa ya. Nanti kalau Insya Allah bisa, Miss. misalkan ada yang stuck gitu, ini arahan tugasnya ya. 3 soal aja. Yang pertama, kalian gambarkan. Nah, gambarnya seperti yang tadi di-share sama Claudia, tapi buat yang rapi ya. Untuk ke kiri sama ke kanannya itu jaraknya sama ya. Nah, caranya Miss jelaskan dulu ya untuk membuat titik-titik koordinatnya. Atau bisa kalian menggunakan buku kotak kalau punya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai penggaris saja. Nah, misalkan buku kotak kecil boleh, bebas. Nah, ini misalkan ya, ini kan sumbu X-nya. Kemudian ada sumbu Y-nya. Nah, biar rapi ya anak-anak ya. Misalkan nanti kan kalian pakai penggaris. Kalian garisnya dari titik pusat 0 dari perpotongannya. Ya. Nah, kemudian garisnya kalian misalkan jaraknya 1 cm kalian buat. Berarti di sini ini kan dari 0 ini. Nah, kalian garisnya itu
Lalu 1 sentinya ini 1, berarti itu 1. Kemudian lagi misalkan 2-nya 1 senti 1 senti, 2, 3 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Paham maksudnya? Nah, ke atas juga gitu. Paham Misalkan ya? ke kiri, ke kanan kalian buat 77. Ini misalkan di sini 0 dari 0 sampai 7, berarti nanti ke kirinya dari negatif 1 sampai negatif 7 juga. Terus ke atasnya dari 1 sampai 7, ke bawahnya dari negatif 1 sampai 7. Seperti itu ya, rata ya dia. Kalau misalkan ke kanannya kalian buat 10, berarti nanti ke kiri, ke atas sama ke bawah itu juga kalian buat 10. Seperti itu ya. Paham maksudnya? Nah, kayak gitu ya. Paham Saya. Miss. Nah, kemudian kalian Nanti kok gimana nak? letaknya tuh titik-titik di ini ya. Kita kan buat koordinatnya, nanti kita gambar koordinatnya yang itu ngerjain. Itu tuh sama kayak koordinat yang Iya, sama kayak ini. Seperti yang ini ya. kita Nah, bahas. seperti ini. Ya, ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ya. Boleh pakai buku kotak, boleh. Nggak punya buku kotak juga nggak apa. Nanti yang penting rapikan saja buatnya ya. Pakai skalanya yang benar. Misalkan satu-satu kalian jaraknya 1 cm 1 cm, berarti nanti 1 cm 1 cm tiap gininya, tiap nomornya, seperti itu ya. Oke. Nah, kurang lebih ini nanti soalnya 3 soal aja ya. Bukan posisi hutan terhadap pemakaman gitu ya. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Kira-kira sampai sana ada yang bertanya dulu? Saya masih kurang paham terkait dengan tugasnya boleh, terkait dengan materinya boleh. Ya? Kalau posisi itu Kayak yang ini, kayak Nak. Nah, yang ini, yang tadi. dari Ya, langkah-langkahnya. Ya, betul. berapa Nah, langkah? yang ini. Misalkan kayak ini. Tentukan kedudukan titik atau posisi, ya sama aja ya. Bisa? Saya. Oke. Batas waktunya sampai tanggal 20. Batas Iya, waktunya sampai tanggal 20. Boleh kok kalau misalnya kalian udah selesai, biar nggak kepikiran tugas, kalian mau selesaiin sekarang, ada waktu, bisa dikumpul langsung. Atau nanti tanggal 20 boleh di Google Classroom ya. Gimana, Miss? Di Google Atau Classroom. nanti yang nggak bisa akses Google Classroom, di WA group aja ya, biar nggak tercecer tugasnya. Nanti biar nggak tugas kalian. Baik, Miss. Gimana, Nak? Di WA grup nggak, Miss? Itu Ada. soal apa? Ya, Tadi Miss kan ngirim PDF. ke WA grup. Nah, itu dah di bawahnya. Nah, itu PPT yang kita bahas hari ini itu di PDF-nya ya. Nah, Sama kok. sudah. Nah, sampai sana dulu. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Tidak ada. Nah, sekarang kita simpulkan. Nah, apa yang sudah kita bahas tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menarik kesimpulan apa-apa saja yang tadi sudah kita bahas? Ya, Aruni, gimana, Nak? Iya. Ya, Nak apa? Posisi Posisi titik mencari posisi titik posisi titik terhadap titik asal. Oke. titik asal Posisi titik terhadap titik tertentu. Ya. Apalagi? Tentu. Ada lagi? Menentukan posisi. Ya, kita juga tadi menggambar titik pada koordinat. Seperti itu ya.
sama mencari jarak antara dua titik. Dua titik. Ya, nanti untuk mencari jarak, ingat caranya ada dua. Bisa kalian langsung tarik garis di petanya itu, kemudian kalian hitung. Atau kalian gunakan rumusnya, ya. Saya kayak ini. Nih, dari pos ke tanah lapang, tinggal lari aja. Itu 1 langkah. Tuh, jaraknya 1. Dari kolam ke hutan. Dari kolam ke pos 3. Hitung aja petanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya 6. Nggak usah kalian pakai rumusnya lagi. Saya kalau kayak yang jauh kayak ini, dari kolam ke perumahan, kan agak jauh. Usah kalian ngitung gininya, titiknya, peta-petanya. Boleh kalian gunakan rumus, ya. Seperti itu. Boleh dihitung kayak Gimana? langkahnya gitu, Miss. Misalnya yang dari kolam ke Dari pos. ini, kolam ke pos. Itu tuh boleh. Boleh, dihitung langkahnya, boleh. Oke, itu ya. Oke, bisa? Bisa yang lainnya? Oke. Bisa. Oke, stop share ya. Nah. Oke, nanti untuk materinya sudah di-share juga di grup WA ya anak-anak ya. Jadi silahkan kalian download, silahkan kalian baca lagi. Kalau ada yang kurang jelas, nanti ini rekaman videonya Miss upload ke YouTube-nya Miss. Silahkan nanti ditonton ulang sana ya. Kalau ada yang masih kurang dipahami atau enggak, kalian bisa nanti chat personal Miss untuk menanyakan kendala atau materi yang belum kalian ketahui ya. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa ya. Doakan Miss pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas partisipasinya anak-anak ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Miss dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Ya, silakan untuk meninggalkan grup meeting ya. Terima kasih anak-anak. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Terima kasih, Miss. Ya. Bye-bye, Miss.